Halo, perkenalkan nama saya Avelino Tiafeni Gerong, kelas A2, NIM 19104-16875, mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang perilaku konsumen dan strategi promosi. Strategi promosi mencakup 3. Yang pertama yaitu tentang lingkungan promosi, yaitu kekacauan tingkat persaingan. Yang kedua, afeksi dan kognisi promosi, yaitu sikap terhadap iklan proses mempengaruhi. Yang ketiga yaitu perilaku promosi, yaitu kontak informasi komunikasi dari mulut ke mulut. Tujuan promosi adalah untuk mengkomunikasikan informasi tentang produk mereka dan mempengaruhi konsumen untuk membelinya. 4 jenis promosi yang utama, yaitu yang pertama, iklan, yang kedua, promosi penjualan, yang ketiga, penjualan personal, yang keempat, publisitas. Yang pertama, tentang iklan atau advertising adalah penyajian informasi non-personal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau toko yang dilakukan dengan bayaran tertentu. Iklan ini bertujuan untuk mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen, evaluasi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap, dan citra yang berkaitan dengan produk atau merek. 2. Promosi penjualan atau sales promotion adalah rangsangan langsung yang ditunjukkan kepada konsumen untuk melakukan pembelian. Jenis promosi di dalamnya meliputi kupon, rabat, penjualan, multi kardus, kontens atau undian. Yang ketiga, penjualan personal atau personal selling, melibatkan interaksi personal langsung antara seseorang pembeli potensial dengan seorang salesman. Alasan metode ini paling hebat adalah yang pertama, dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dengan produk. Yang kedua, situasi komunikasi saling silang atau interaktif, memungkinkan salesman dapat mengatasi apa yang disajikan sesuai dengan kebutuhan setiap pembeli potensial. Yang keempat, publisitas atau publicity adalah bentuk komunikasi tentang perusahaan, produk, atau merek si pasar yang tidak membutuhkan pembayaran. Dampak publisitas bisa negatif dan positif. Kadangkala publisitas dianggap lebih efektif dari iklan karena konsumen dapat dikatakan telah siap menerima pesan yang disampaikan. Bauran promosi. Idealnya, manajer pemasaran dapat mengembangkan suatu strategi pemasaran yang koheren yang mengintegrasikan keempat jenis promosi menjadi satu bauran pemasaran yang lebih efektif. Sebuah perspektif komunikasi. Proses komunikasi dimulai ketika sumber dari komunikasi promosi menentukan informasi apa yang harus dikomunikasikan dan kemudian mengkoding pesan tersebut ke dalam bentuk simbol yang paling tepat. Kemudian pesan tersebut ditransmisikan ke sebuah penerima melalui berbagai media. Tujuan dari komunikasi promosi ada 5, yaitu yang pertama, konsumen harus memiliki kebutuhan yang disadari akan suatu kategori produk atau bentuk produk. Yang kedua, konsumen harus sadar akan merek. Yang ketiga, konsumen harus memiliki sikap merek yang positif. Yang keempat, konsumen harus memiliki keinginan untuk membeli merek tertentu. Yang kelima, konsumen harus melakukan berbagai macam perilaku untuk membeli merek tertentu.
Yang keenam, keinginan membeli merek. Yang ketujuh, memfasilitas perilaku lainnya. Model umum proses komunikasi untuk promosi yaitu dari umpan balik, sumber, pesan, transmisi, penerima, tindakan, agen dan perangsang yang relevan, yaitu dari produsen, manajer promosi, agen periklanan, salesman, juru bicara, periklanan, promosi, penjualan personal, publisitas, media, TV, majalah, penawaran via pos, dalam toko, di rumah, di telepon, artikel, surat kabar, konsumen. Tindakan atau keputusan kunci. Yang pertama, mengelola strategi promosi, yaitu 1. Menganalisis hubungan cons dan pro. 2. Menentukan tujuan dan anggaran promosi. Yang ketiga, mendesain dan menerapkan strategi promosi. Yang keempat, evaluasi strategi promosi. Pengkodingan komunikasi promosi meliputi yang pertama, mendesain promosi untuk mengkomunikasikan makna yang tepat. Mentransmisi komunikasi promosi yaitu meliputi yang pertama, memilih media atau metode distribusi untuk mengekspos pesan promosi kepada pendengar yang tepat. Tindakan yaitu mengkoding komunikasi pemasaran. Yang pertama, masuk ke dalam pesan. 2. Menerjemahkan promosi. 3. Mengintegrasikan makna untuk membentuk tindakan dan keinginan berperilaku. Mengambil tindakan meliputi yang pertama, membeli produk, mengunjungi toko, komunikasi dari mulut ke mulut. Merangsang kebutuhan kategori. Cons menyadari adanya kebutuhan atas sebuah kategori produk atau bentuk produk. Kesadaran merek. Saat kebutuhan muncul, merek akan diaktifkan dari ingatan dan pertimbangan. Yang ketiga, sikap merek. Konsumen memiliki sikap tertentu terhadap merek. Terima kasih.